Oke, baik. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tips dan trik kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk open posisi ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ketika kalian akan open posisi lebih baik follow the trend ya. Kenapa? Karena ketika follow the trend kalian akan mendapatkan risk to reward yang sangat bagus sekali. Misalkan 1:2, 1:3, 1:1,5, atau minimal 1:1 itu kalian pasti dapat ya kalau follow the trend. Tetapi kalau kalian mau berbalik arah atau berlawanan dengan tren, itu saran saya kalau misalnya kalian masih belum tahu bagaimana caranya untuk open posisi berlawanan arah, ya lebih baik jangan open posisi ya, karena ketika berlawanan arah kalian akan mendapatkan risk to reward pasti 1:1, pasti itu harus 1:1, karena biasanya kocokannya itu akan sangat besar sekali ya, volatilitasnya pasti akan tinggi sekali, akan banyak yang namanya sumbu-sumbu yang terjadi di situ atau ekornya banyak sekali. Oleh karena itu kalau mau open posisi lebih baik sabar menunggu trennya terbentuk terlebih dahulu aja ya, dan kita open posisi mengikuti trennya saja. Oke, kita akan langsung masuk market aja ya. Jadi yang pertama, ketika kalian mau trading, ketika kalian mau open posisi tentunya ya, yang harus kalian analisa terlebih dahulu yaitu trennya ya. Trennya seperti apa ya. Kalau saya untuk melihat trennya naik atau turun, biasanya ya saya menggunakan exponential moving average atau moving average ya. Ya, saya menggunakan moving average dengan bantuan indikatornya supaya saya tidak usah menarik garis lagi ya. Jadi saya cukup menggunakan support dan resisten dinamisnya ya. Ketika berbentuk seperti ini, support dan resistennya moving average-nya berada di bawah harga, lalu harganya ada di atas moving average, berarti bisa disimpulkan bahwa harga ini sedang berada dalam uptrend ya, sedang uptrend. Lalu ketika sedang uptrend seperti ini, apa yang harus kita lakukan di market? Yang harus kita lakukan adalah menunggu koreksinya terlebih dahulu ya, menunggu koreksinya terlebih dahulu untuk open posisi. Jadi ketika misalkan harganya lagi kuat naik ya, jangan kita kejar open posisi buy di mana aja ya. Saran saya tunggu dia turun dulu. Jadi ketika dia naik, tunggu turun dulu, baru di situ kita open posisi buy ya. Ketika koreksi pun kita fokus untuk mencari area pemberhentiannya dia sampai mana sih, seperti itu ya. Jadi ketika dia misalkan naik ya, kita gambarkan sini, dia naik pasti ada koreksinya ya. Nah di sini ketika harganya sudah terlanjur naik, kita tunggu aja koreksinya sampai mana gitu kan, dia naik akan sampai mana dan koreksinya sampai mana, kita fokus untuk mencari area koreksinya. Nah karena nanti kita akan open posisi buy melanjutkan lagi agar kita dapatnya lebih banyak, seperti itu. Kalau kita open posisi di sini, misalkan kita open posisinya di sini baru sampai sini kita ketarik, ini kita pasti sudah panik ya, kita akan panik. Oleh karena itu daripada kita panik dan sell di mana aja, menjual di mana aja, lebih baik kita tunggu harganya koreksi aja. Kalau misalnya kita sudah tertinggal ya, tunggu harganya turun lalu mencari area informasi seperti support dan resisten, supply and demand, atau resisten become support, support become resisten ya. Kita bisa mencari area-area itu sebagai pemberhentian koreksinya ya, karena kalau misalnya lagi uptrend bisa turun setengahnya ya, biasanya kalau yang normal itu setengahnya, turun setengahnya lalu dia naik lagi, seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Misalkan kalau misalkan kalian mendapati harga misalkan sudah di area sini ya, misalkan ya, ini misalkan ya sudah berada di area sini, saran saya jangan open posisi buy di mana aja, tunggu harganya biar aja dia naik ya, biarin aja harganya naik seperti ini, naik dulu, biarkan aja, kita tunggu koreksinya karena kita di sini sudah memberikan area pemberhentian ya, atau area, saya bilangnya area informasi kepada harga bahwa di sini ada yang namanya rest area lah ya, kita bisa bilang rest areanya. Jadi kita tinggal tunggu aja harga itu turun sampai ke area sini. Itu yang pertama. Yang kedua ya, setelah kita menarik area support become resisten, karena ini
atap yang ditembus berarti dia akan menjadi lantainya ya, atau kita bisa bilang bahasa kerennya resisten become support di sini ya. Kita tarik garis dengan harapan dia turun sampai area sini, lalu kita bisa open posisi buy ya. Yang kedua kita bisa lihat ya, di area sini dia sudah berada di area yang namanya support ini ya. Ini dari area sini ke area sini, atau dari area sini, dari area biru ke area merah, ini adalah area support dinamisnya ya, yang dimana apabila harga itu dia sedang kuat naik, ketika dia menyentuh atau memasuki area ini ya, memasuki area ini berarti ini adalah waktunya dia untuk naik lagi ke atas, untuk mantul lagi dia ke atas, kurang lebih seperti itulah ya caranya ya. Nah, yang pertama dia sudah berada di area resistance jam support, yang kedua dia sudah berada di area support dinamisnya ya. Lalu kita tinggal, kalau misalkan kita sudah mempunyai dua alasan, bagusnya sih 2, 3 atau sampai 4 alasan kenapa dia harus mantul di area situ, tapi minimal 2, jangan 1 ya, minimal 2, ada 2 alasan ya. Kalau sudah ada 2 alasan, kita tinggal menunggu konfirmasinya. Di sini jelas sekali ada konfirmasi pin bar ya berwarna merah dengan dikonfirmasi kuat sekali dengan candlestick berwarna hijau ya. Terus open posisinya di mana? Open posisinya itu di area atau setelah candlestick hijau ini terjadi. Nah ya, open posisinya di situ dengan memanfaatkan yang pertama ya, take profit pertama kita manfaatkan resisten terdekatnya seperti ini. Yang kedua, kita mengambil yang namanya angka golden ratio dari Fibonacci level ya, seperti ini di area sini. Ini TP yang keduanya. Tentunya kalian kalau mau open posisi tunggu adanya konfirmasi ya. Kalau nggak ada konfirmasi jangan open posisi, karena takutnya walaupun dia sudah menyentuh area ini resistance support dan dia sudah berada di dalam support dinamisnya ya, takutnya dia masih tembus juga ke bawah. Takutnya ini kan masih ada support juga nih ya, takutnya dia menyentuhnya di sini, turun sampai sini lalu dia mantul seperti ini pergerakannya. Takutnya seperti itu, karena harga itu tidak tahu dia mau seperti apa ya kedepannya, kita nggak tahu. Oleh karena itu kita harus menunggu dulu yang namanya konfirmasinya, jangan asal open posisi aja ya. Bayangkan kalau misalkan kita di sini open posisi ya, kita yang pertama kita mendapatkan ini yang pertama ya, ini yang kedua. Yang pertama kita mendapatkan 713 pips dengan stop loss 534, dan yang kedua kita mendapatkan 1314 dengan stop loss yang sama ya, seperti itu. Ini gunanya kalau kita follow the trend, enak sekali ya, enak sekali asalkan kita bisa tahu di mana area pemberhentian ketika dia koreksi ya. Itu ketika kita open posisi di area retest atau menunggu yang namanya koreksi. Cara yang kedua yaitu adalah ketika breakout seperti ini. Nah, jadi ketika kalian membuka market ya, lalu trennya sedang up, kebetulan ketika kalian sudah menarik garis, harganya baru di area sini ya, atau dia baru breakout di sini, itu kita bisa langsung open posisi buy. Tapi saran saya untuk breakout berhati-hati, karena biasanya ada yang namanya false breakout ya. Jadi dia palsu, dia naik tetapi dia turun lagi. Tapi itu resiko, karena di setiap perdagangan pasti ada yang namanya risiko. Jadi kalau saya pribadi, saya open posisi aja. Tetapi ketika breakout ya, open posisi breakout seperti ini, lotnya setengahnya daripada ini retest ya. Ketika open posisi retest, saya menggunakan risknya itu 2% ya, 2% daripada saldo saya ya. Lalu ketika breakout itu saya hanya 1% ya, karena sering sekali dia false break ya, false break. Lalu
Untuk open posisinya bagaimana? Pastinya saya akan open posisi di area sini ya, setelah candlestick hijau ini terjadi ya. Lalu kita untuk take profitnya itu kita mengambil area Fibonacci level ya, seperti ini. Ini dengan stop loss di area ininya ya. Kenapa nggak sampai sini? Karena kan kalau kita misalkan market ini atau chartnya belum terbentuk sebelah sininya, seperti ini, masih dalam bentuk seperti ini, kita nggak tahu kan dia akan naiknya sampai mana. Oleh karena itu saya hanya mengambil golden ratio-nya aja dari Fibonacci level, yaitu 1,618-nya. Ketika dia sini naik dan kena TP ya, tapi harganya masih terus naik, ya udah nggak apa-apa, saya nggak ambil open posisi buy lagi, karena yang penting saya sudah dapat keuntungan dari pergerakan harga seperti ini ya. Nanti ketika dia retest, baru di sini kita ambil lagi yang pertama sampai area resistennya, yang kedua kita tarik dari area resisten di sini sampai ke area support yang di sini, ambil golden ratio 1,648 ya. Seperti itu untuk open posisi yang follow the trend ya. Kalau kalian mau open posisi follow trend enak sekali ya. Begitupun juga ketika harganya lagi turun seperti ini ya. Kalau follow the trend itu misalkan kalian begitu buka market harganya sudah berada di area sini ya. Nah, tunggu aja dia naik, dia tunggu aja sampai area sini ya. Apabila ada konfirmasi pembalikan arah, kita bisa open posisi ya. Yang pertama dia sudah berada di area supportnya ya. Yang kedua dia sudah berada di area supply demand sini ya. Jadi kita bisa open posisi buy di area sini, tentunya sampai area resisten di sini saja ya. Jangan terlalu muluk-muluk sampai atas ini, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya marketnya belum terbentuk daerah sini, kita nggak tahu dia akan naik sampai mana ya. Seperti itu saran dari saya. Jadi kita simpulkan, yang pertama ketika kalian mau trading atau membuka market yang pertama kali itu, yang kalian lihat pertama kali adalah trennya seperti apa ya. Yang kedua, kalian tunggu koreksinya apabila kalian ketinggalan. Tapi kalau masih areanya masih belum menembus area resistennya atau supportnya, kalian tunggu breakoutnya bisa ya. Tapi saran saya ketika open posisi menggunakan breakout itu risknya itu lebih kecil lagi aja ya, lebih kecil aja, karena sering sekali banyak yang namanya breakoutnya palsu, dia balik lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia sudah terlanjur naik atau terlanjur turun, kalian tunggu di area tunggu koreksinya ya, lalu kalian mencari area-area informasinya seperti SNR, SND, RBA, SBR ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah ada area informasinya atau sudah ditemukan area informasinya, kalian tinggal tarik garis saja di situ menandai bahwa ini adalah area pemberhentian harganya. Apabila dikonfirmasi oleh harganya dia berhenti di situ, kita bisa melanjutkan trennya lagi ya. Kita bisa open posisi follow the trend lagi, seperti itu ya. Nanti setelah ini saya akan membuatkan kalian bagaimana caranya kita ngambil tipis-tipis ya untuk open posisi berlawanan arah ya. Jadi kita ambilnya tipis-tipis aja, nggak usah seperti ini 500, 700 bahkan sampai 1000 pips ya. Ini kalau follow the trend bisa, tapi kalau berlawanan arah jarang sekali ya, karena ketika berlawanan arah pasti rasa takut kita itu bakal besar ya. Takutnya dia tiba-tiba berbalik atau bagaimana, banyak sekali loss ketika kita open posisinya berbalik arah ya. Nanti saya akan kasih bagaimana caranya. Tentunya itu akan dibantu dengan yang namanya chart pattern dan momentum indikator. Oke, itu. Oke, mungkin itu saja tips dan trik dari saya untuk open posisi follow the trend ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila kalian menyukai dari video ini silahkan like ya, dan kalau bisa bantu saya untuk bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tujuan.